Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik, sangat baik dan selalu melimpahi kita dengan kebaikan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami ada lagi karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan sediakan hal-hal yang baik untuk kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan tunduk taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Tertulis demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah acara TV terkenal di era tahun 1966 yang terus eksis selama beberapa puluh tahun. Nama acara kuis ini adalah The Newlywed Game. Acara ini populer di Amerika Serikat dan banyak diadopsi oleh acara-acara lain di seluruh dunia. Dalam acara kuis ini, pasangan pengantin yang baru diuji mengenai seberapa baik mereka mengenal satu sama lain dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang kebiasaan, pilihan, kesukaan, dan kehidupan pribadi dari pasangan mereka. Pasangan yang memberikan jawaban yang paling sesuai antara satu sama lain akan memenangkan hadiah. Pengenalan satu sama lain yang erat akan menimbulkan pengertian dan pengetahuan tentang pribadi masing-masing. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya memiliki pengenalan yang benar akan Allah, pengenalan yang erat akan Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar kenal saja, tapi kenal secara mendalam, maka kita pasti akan mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4 ini dikatakan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Dalam bahasa aslinya, kata mengenal dalam ayat ini disebut dengan kata Yunani ginosko. Ginosko mengandung arti sebuah hubungan yang mendalam, hubungan yang intim, hubungan yang erat, bukan hanya hubungan atau pengenalan secara permukaan saja. Kita bisa punya teman, saudara, tapi pengenalan kita akan seorang teman tidak sama dengan pengenalan kita terhadap istri atau terhadap suami, yaitu terhadap pasangan kita. Pengenalan kita terhadap pasangan hidup kita pasti lebih dalam, karena hubungan kita adalah hubungan yang mendalam, hubungan yang intim, sebuah hubungan yang tidak sama dengan sekedar teman. Dan demikianlah halnya dengan Tuhan, saudara. Kita memiliki ginosko dengan Tuhan, yaitu pengenalan yang dalam. Bukan pengenalan yang sekedar kenal saja, tapi pengenalan yang sungguh-sungguh. Sebuah tingkat pengenalan yang jauh melampaui sekedar mengenal. Dengan pengenalan yang demikian, pengenalan yang disebut dengan ginosko ini, maka kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi pilihan-pilihan dan preferensi dari Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi firman-Nya bagi kita. Salah satu tanda utama kalau kita mengenal Tuhan, maka kita pasti menuruti perintah-Nya. Tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan akan melawan perintah Tuhan. Ini adalah hal yang sangat bertolak belakang.
Jadi kalau kita mengaku mengenal Tuhan Yesus, kita pasti akan menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta segalanya. Dan sudah seharusnya kita mengenal akan firman-firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah hanya di KTP kita saja? KTP kita tercatat kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beragama. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Jangan mempermalukan Tuhan. KTP kita menunjukkan kita anak Allah, tapi perbuatan kita menunjukkan kita anak setan. Mari saudara, tunjukkan kualitas diri kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, yaitu yang melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Sebuah pengenalan yang berbeda. Ginosko, hubungan yang erat, hubungan yang intim, pengenalan yang sangat dalam akan Engkau. Sebuah persekutuan dan hubungan yang sangat erat dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai dan bermalas-malasan dalam mengenal Tuhan, dalam memiliki hubungan dengan Engkau. Kami malas, kami jarang beribadah, jarang baca Alkitab, jarang berdoa. Kami sungguh-sungguh malas dan tidak berhasrat untuk mencari pengenalan akan Tuhan. Tidak punya motivasi untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ampuni kami dan bangkitkan iman kami. Kuatkan hati kami supaya kami berubah dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kami, serta memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kemenangan, jalan keluar, mujizat yang heran atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.